Iya, bukan tidur. Udah malam juga kan besok kerja. Dulu lah, aku nonton film, bentar lagi paling. Nah, ketika abis gua ngomong seperti itu langsung suara rintian itu terdengar lagi ketiga kalinya, dan itu makin kenceng, jelas banget di kuping gua sama istri gua. Ketika mendengar seperti itu, sontak istri gua langsung Ih, ya itu apa? sambil ngeliat ke gua. Nah, ketika gua mendengar omongan istri gua ini, gue langsung refleks jawab, ayo udah dengar dua kali, dengar ketiga. Akhirnya pas ketika gue ngomong seperti itu ke istri gue mulai matiin TV, dan istri gue kan ngejerit tuh kan, langsung gue peluk, udah gue tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Muhammad Manul Hidayat, atau biasa dipanggil Aum. Sebelumnya gue pengen ngucapin banyak terima kasih buat bre-bre semua yang udah ngeklik video ini. Semoga bre-bre semua sehat selalu, banyak rezeki, dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjut ke videonya, gue mau minta tolong sama bre-bre semua yang belum subscribe channel YouTube gue, tolong dipencet tombol subscribe-nya agar gue pun makin semangat dalam mengupload video-video selanjutnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Selang 1 minggu dari kejadian gue ditangisin, di situ gue mulai sakit karena ada benjolan di leher gue. Dan akhirnya gue memilih jalur pengobatan alternatif dan disuruh balik 2 minggu kemudian. Singkat cerita, di malam H-1 sebelum gue balik lagi ke tempat pengobatan, gue ngerasa benjolan gue yang di leher itu yang bertambah besar, itu tiba-tiba sakit, rasa nyerinya itu benar-benar terasa pada malam itu. Sampai-sampai pada saat itu pun gue nangis gitu, saking gak kuatnya gue nahan rasa sakit itu. Dan akhirnya gue minta tolong lah ke istri gue buat telepon nyokap gue, suruh nyokap gue datang ke sini. Nah, nggak lama dari istri gue telepon nyokap gue itu, nyokap gue pun akhirnya datang ke rumah kontrakan gue. Akhirnya istri gue pun turun ke bawah untuk ngebuka pintu buat nyokap gue. Dan abis saat itu istri gue langsung keluar ngebeliin air minum sama cemilan buat nyokap gue. Nah, kebetulan anak-anak gue itu pada saat itu lagi di rumah mertua gue. Jadi di atas itu cuma gue sendiri sama nyokap gue nih yang baru dari bawah pengen naik ke atas. Saat nyokap gue naik ke atas, jadi posisi tangganya kan begini ya. Nah, sedangkan dari naik begini, gue tuh jadi posisi tangganya begini kan. Jadi gue tidur begini, ini kepala gue, kaki gue sono. Jadi di tangga ini ada gagang begitu, nanti ada fotonya gue dudukin. Ada gagang begitu, otomatis kalau nyokap gue mau naik, gue harus nengok ke sini dulu kan, nengok ke arah kepala gue dulu. Nah, ketika nyokap gue naik terus nengok begitu, itu seketika nyokap gue tuh nge-freeze. Nah, gue di sini yang waktu itu bingung ngelihat nyokap gue ini kenapa diem gitu kan. Soalnya gue waktu itu ngeliat nyokap gue tuh diem selama 2 menitan. Nah, gue lagi sakit, dia malah bengong di situ, kata gue. Ada mati gue, akhirnya gue tegur lah, "Mak, kenapa?" Nah, di situ nyokap gue langsung sadar. Nggak apa-apa. Nah, setelah ngomong seperti itu, nyokap gue langsung naik ke arah gue, tapi dengan jalannya itu nunduk langsung ngebelakangin lemari yang ada di samping gue. Jadi ini gue tidur, di sini ada lemari, nah nyokap gue di sini gue, tapi lemari itu posisinya ada di belakang dia. Jadi kayak lemarinya itu ada di sini gitu. Dan saat dia duduk, gue tanya, "Mama kenapa?" Terus dia bilang, "Nggak apa-apa," tapi muka dia itu nggak menggambarkan nggak apa-apa sama sekali. Karena waktu itu posisinya nyokap gue mukanya itu kayak pucet gitu, kayak orang habis ngeliat sesuatu. Dan di situ pun dia langsung kepala gue, leher gue, terus nanya kabar gue kayak gimana. Bahwasannya nih malam ini nih leher gue tiba-tiba sakit banget gitu dari malam sebelumnya. Terus nyokap gue bilang, "Ya udahlah, sabar dulu kan, besok kan mau balik lagi ke tempat pengobatan." Jadi gue tahu cerita ini nih setelah 3 hari dari kejadian nyokap gue nge-freeze di tangga itu. Ternyata
Pas ketika dia nge-freeze di tangga itu, dia tuh ngeliat satu sosok perempuan pakai dress putih, rambutnya panjang, tergerai ke bawah begitu sambil ngeliatin gua, senyum begini. Nah, pas ketika dia sadar ada nyokap gua datang, dia langsung nengok nyokap gua sambil melotot. Itulah kenapa maksudnya nyokap gua tuh langsung nge-freeze tiba-tiba. Nah, di situ tuh nyokap gua makanya kayak langsung mijit-mijit gua terus nanya soal kabar gua, kenapa-napa kan kayak gitu-gitu apa segala macem gitu. Karena memang dia melihat tuh sosok itu gitu, serem banget buat dia. Pas pulang dari tempat pengobatan, gua menyempatkan waktu buat mampir sebentar ke rumah mertua gua, buat sekedar ngobrol-ngobrol terus menanya kabar. Nah, di situ gua ngomong ke mertua gua kan, "Mak, masa 2 minggu lalu aku nggak sendiri ditangisin." Nah, di sini mertua gua refleks jawab kan, "Ditangisin siapa?" "Ditangisin murid lah." "Ah, ada-ada aja lu, sugesti lu aja kali." Kalau memang itu sugesti, nggak mungkin Allah dengar sampai 3 kali. Dan kalau memang itu halu, nggak mungkin berdua mendengarnya. Masalahnya yang mendengar itu Allah sama sendiri. Jadi nggak mungkin yang tahu itu sugesti atau halu. Memang kita berdua benar-benar mendengar, dan habis kejadian itu pun Allah langsung sakit. Ya udah, lu coba minta tolong aja sama kawan lu ini yang bisa minta tolong diusir atau dibikin jangan ganggu aja gitu maksudnya. Karena menurut emak, ketika lu di situ tiba-tiba tuh dagangan lu tuh langsung anjlok dan lu pun langsung jatuh sakit. Oh iya, kamu lupa. Jadi kan nanti coba telepon lah kawan awal dulu. Gue telepon lah ke kawan gue ini kan, menanyakan kayak gitu yang disaranin sama mertua gue. Singkat cerita nih, di hari Sabtu minggu keempat bulan ketiga, di situ gue mulai lakuin apa yang disuruh sama kawan gue ini. Kawan gue ini nyuruh buat gue tuh naburin garam kasar ke setiap sudut-sudut ruangan, itu di bawah dan di atas. Akhirnya gue pun sebagai apa ya, yang syariat lah gitu, karena gue mulai kayak mau nyari ketenangan aja gitu kan. Gue nggak mau pindah nih, cuman gue mau nyari ketenangan. Akhirnya gue minta syariat gitu kan. Gue minta ke temen gue, ke kawan gue ini yang memang dia bisa. Akhirnya gue ngelakuin itu. Gue mulai tebarin tuh garam-garam kasar di sudut-sudut ruangan, atas sama bawah. Di malam harinya, kawan gue yang bernama si Bagus dan istrinya bernama Saida ngajak gue sama istri gue buat makan keluar. Nah, kita makan dah tuh akhirnya keluar, dan gue pun keluar itu berenam. Gue, istri gue, kawan gue ini sama istrinya, si Bagus Saida sama si anak gue nih dua-duanya. Selesai makan, kita pulang, dan mereka berdua ini mampir ke rumah kontrakan gue. Posisinya di situ, anak-anak gue ini ke rumah mertua gue, dia main sama ponakan gue yang lain. Di rumah itu tuh murni kita berempat. Di tengah kita lagi asik ngobrol ini, kawan gue ini si Bagus baru sadar lantai gue itu kayak lengket-lengket gitulah. Dia nanya ke gue, "Ini apaan lu? Kok pada lengket begini lantai lu?" Nah, di situ gue jelasin dong ke kawan gue ini tuh garam kasar yang gue lemparin ke sudut ruangan. Karena sebelumnya nih gue minta tolong kawan gue buat ngusir atau bikin penghuni sini selain gue nih, maksud gue goib, jangan ganggu. Karena 2 minggu yang lalu itu gue ditangisin sama satu sosok, dan sesudah dari kejadian itu gue langsung jatuh sakit. Dengar penjelasan gue ini, istrinya nanya, "Diketahuin siapa?" Jawab lah istri gue. Iritan setan gue berdua sama hati gue. Si kawan gue ini, si Bagus ini langsung jawab, "Ah, zaman sekarang lu masih percaya aja dengan hal-hal seperti itu. Ini kan kamu udah canggih, pakai segala garam kasar lu pinta-pintain ke pojok-pojok ruangan." Nah, di sini nih menurut gua momentumnya, kejadian yang paling epic di pengalaman gua ngontrak di rumah itu. Pada saat dia bilang seperti itu dari atas ada suara benda yang terbuat dari semacam keramik itu dilempar dan berbenturan dengan keramik, jadi bunyinya kencang banget gitu. Dah, pokoknya kencang keras sekali dah. Dan di situ pun gue berempat nih, gue, istri gue,
kawan gue ini si Bagus sama istrinya juga langsung kaget kan, karena memang itu kenceng banget bunyinya. Nah karena ngedenger suara seperti itu, istrinya ini kaget tuh, langsung refleks ngomong ke kawan gue ini lakinya. Lucia, ngomongin begitu. Disambung lagi nih sama bini gue, nanya ke gue, itu apaan ya? Pasti ini asbak. Bentar ya, ayo lihat dulu. Akhirnya gue naiklah ke atas. Dengan memberanikan diri, gue naik sendirian ke atas. Tapi gue nggak nengok full ke arah pintu teras itu. Jadi pas ketika gue jadi itu tangga gue tuh begitu naik tuh, ketika nengok ke kanan tuh langsung pintu teras. Jadi gue naik cuman nengok begitu doang ke arah suara terakhir benda itu ya kan. Pas gue nengok begitu, memang bener di situ ada asbak. Dan yang gue nggak habis pikir, asbak itu sebelumnya gue taruh di dekat pintu teras atas itu. Karena memang setiap gua ngerokok di atas itu selalu di teras, dan asbak memang selalu gua taruh di situ. Dan sebelum gua keluar pun itu asbak gua taruh situ. Tapi pada ketika gua naik ke atas itu asbak posisinya udah ada di dekat tangga. Dan memang yang terlempar suara tadi itu asbak. Akhirnya tanpa nggak mau lama-lama lagi, gue langsung ambil itu asbak, terus gue turun ke bawah kan. Gue turun ke bawah dengan rasa takut juga, tapi gue usahain biar slow aja gitu, maksudnya jangan sampai yang di bawah ini pada panik juga. Terus gue turun ke bawah, terus gue sengaja bilang, tuh kan bener asbak nih, kita emang disuruh ngerokoknya itu pakai asbak yang ngebala. Karena posisinya waktu itu di bawah nggak ada asbak kan. Gue sengaja bercanda seperti itu biar tuh suasana cair. Terus bini gue langsung bilang ke gue, Oh bisa ya? terus gue cuman ngeliatin bini gue kayak sambil senyum-senyum gitu, senyum-senyum kode. Maksud gue sebenarnya kan kita berdua emang udah tahu gitu kan di atas gue ada apa. Tapi yang gue habis pikir, kawan gue ini tetap ngeyel gitu sama pendirian dia, sama logikanya dia. Di situ tuh dia masih aja bilang, gue mah tetap nggak percaya sama gitu-gituan. Nggak ada hitungan menit dari dia ngomong seperti itu, dari arah kamar mandi yang ada di belakang dia posisinya, itu terdengar suara piring yang banyak dipegang terus dibanting. Mendengar seperti itu, kita berempat lagi-lagi kaget, langsung teriak semua. Dan pada saat itu istrinya tuh langsung ngomong ke dia, Lucy, apa aja tuh? Sesuai dengan dia. nah sekarang gini langsung ngomong, lu apaan sih, orang gue cuma ngomong doang. Nah gue di sini langsung bilang ke kawan gue, nih kalau memang lu nggak percaya sama omongan gue atau sama cerita gue yang selama ini berjangkit di sini, selama ini ditangisin segala macem, sampai tadi barang sampai tadi ada di atas bisa pindah itu, ayo ikut gue, kita ke kamar mandi berempat kita lihat. Akhirnya gue posisi paling depan, terus belakang kawan gue, terus belakang lagi bininya, terus baru bini gue kan. Gue jalan pelan-pelan. Ketika sampai kamar mandi, gue nengok ke dalam kamar mandi. Di situ tuh posisinya memang ada yang pecah sama sekali. Bahkan piring yang kotor bekas gue makan yang belum sempat dibersihin sama istri gue pun itu masih utuh posisinya, nggak berantakan, nggak pindah sama sekali. Beneran di situ posisinya. Terus gue bilang ke mereka, tuh lu lihat. Dan ketika mereka bertiga ngeliat itu nggak ada piring yang berantakan, mereka semua langsung lari. Dan akhirnya gue misi gue tuh malam itu nggak tidur di rumah itu. Buat bray-bray yang mempunyai cerita dan pengalaman mistis yang ingin diceritakan di sini, boleh langsung kirim cerita atau pengalaman mistis kalian ke Gmail, IG, dan X2 yang ada di kolom deskripsi. Singkat cerita, di hari-hari berikutnya nggak ada nih gangguan sama sekali. Sampailah pada saat di minggu kedua bulan kelima, istrinya kawan gue ini nelfon istri gue kan. Dia mau mulangin Tupperware yang udah dia pinjem. Tapi posisinya di situ gue lagi di luar ngajak anak gue ini keliling-keliling naik motor. Nah di telepon itu dia bilang, Lai, gue mau balikin Tupperware. Udah taruh itu aja di meja. Wala, gue masih bagus takut gara-gara kejadian kemarin. Taruh aja di meja tuh, di meja sanding itu langsung jatakin aja di situ. singkat cerita gue udah balik dari ngajak keliling-keliling anak gue. Ini di sini mah gue nggak ngeh kan. Begitu gue masuk, ini istri gue yang ngeh. Jadi Tupperware yang abis dia pulangin itu nggak ada di meja.
tapi adanya tuh di tak piring. Akhirnya di situ dia penasaran kan, mau nanya doang, maksudnya ini siapa yang beresin, apakah saya ada yang beresin atau bukan. Akhirnya telepon lah. Nah ketika diangkat dia bilang istri gua, Halo nak, ini laptop gue kan ini di mana? Udah dicuci belum? Gue taruh di meja lain, masih sempat gue cuci. Coba VC dah, VC. nah posisi di situ panggilan langsung berubah lah ke panggilan video call gitu kan. Nah ketika udah masuk ke panggilan video call, istri gua langsung ngarahin ke rak piring. Itu siapa yang naruh live? Lah, gue pikir lu cuci dulu terus lu taruh situ. Cuma enggak, gue taruh di meja. Bener-bener. Gue tahu jadinya. Dimatiin lah itu telepon, dan akhirnya kita pun buru-buru naik ke atas. Nah, ketika di atas, istri gua nih langsung ngomong ke gua kan, Ya, kita pindah aja yuk. sabar dulu dah, kita nyari kontrakan yang baru dulu. Kalau memang seumpamanya sebelum dapat kontrakan baru terus kita digangguin lagi, baru dah kita fix pindah. Alhamdulillahnya sampai di akhir bulan kelima, gue udah nggak pernah lagi nih digangguin sama hal-hal tersebut. Tapi sialnya di awal memasuki bulan ke-6 dan gue sudah membayar cicilan kontrakan itu, disitulah gue mulai merasakan hal aneh lagi. Jadi posisinya waktu itu tuh ada kerabat gue yang meminjam jas hujan gue karena dia ini pengen ke puncak. Dan singkat cerita ketika dia balik dari puncak dan sudah sampai di Jakarta, dia pun telepon gue, di mana gue mau balikin jas hujan. Terus gue bilang, gue lagi di luar, lu taruh aja, itu rumah nggak dikunci. Soalnya gue lagi di luar ngajak jalan anak gue. Nah, karena memang gue nih setiap malam selalu keluar sama anak-anak gue, sama istri gue nih jalan-jalan naik motor gitu kan. Nah, akhirnya dia sudah taruh tuh jas hujannya di dalam rumah gue. Terus dia telepon lagi ke gue, jas hujannya gue udah taruh ya di atas AC. Nah di situ posisinya tuh, jadi pada saat itu tuh AC di kamar gua outdoornya rusak. Nah waktu itu lagi diservis dan belum sempat dipasang lagi. Nah jadi jas hujan itu ditaruh di atas AC itu. Nah setelah gua sampai rumah, gua masuk, gua juga lihat itu jas hujan dibungkus sama kantong dari kain gitu yang kayak zaman-zaman sekarang, ditaruh di atas AC. Akhirnya gua naik. Di situ di bawah cuman ada bini gua. Biasalah dia persiapan mau tidur kan, kayak perempuan pada umumnya lah, cuci muka apa segala macam. Habis itu dia naik. Nah habis istri gua naik ini, gua turun ke bawah karena waktu itu gua mau setor lah, biasalah laki-laki kan biasanya kalau mau tidur tuh setor dulu ke WC. Nah selesai itu gue naik lagi ke atas. Nah di perjalanan gue dari bawah mau ke atas ini, gue ngelewatin itu AC dan gue masih ngeliat itu jas hujan masih ada di atas AC itu. Akhirnya gue ke atas, habis itu udahlah gue tidur. Dan sehabis gue naik itu nggak ada lagi yang turun ke bawah. Singkat ceritanya nih, keesokan paginya gue dibangunin sama istri gue jam 5:30 pagi. Nah di situ gue rada kesel ya, karena memang posisinya itu hari Minggu, seharusnya gue tuh tidur bisa lebih lama lagi, tapi itu gue dibangunin jam 5:30 pagi. Nah, gue tanya langsung ke istri gue kan, ada apa sih? Semalam turun nggak? Ya itu dia semalam yang terakhir yang sudah kamu naik. Abis itu turun lagi ya? Enggak, emang apa? Tuh lihat. Nah pas gue tengok, ternyata itu jas hujan udah ada di atas. Di situ gue langsung balik nanya ke istri gue, itu siapa yang naikin? Justru enggak nanya ayah. Lah enggak, coba bangunin siapa? Nah akhirnya anak pertama gue ini dibangunin sama mamanya. Nah, ketika bangun gue tanya, kakak udah jas hujan nggak? Enggak ya, orang dari semalam kakak nggak turun-turun, sumpah demi Allah. Nah di situ seketika gue langsung nengok ke istri gue dan gue bilang ke istri gue, fix kita pindah. Buat bray-bray yang mempunyai cerita dan pengalaman mistis yang ingin diceritakan di sini, boleh langsung kirim cerita atau pengalaman mistis kalian ke Gmail, IG, dan X2 yang ada di kolom deskripsi. Karena posisinya itu udah masukin bulan ke-6 dan gue pun udah bayar angsuran kontrakan kan.
Nah di situ gue akhirnya kontrakan itu tuh gue suruh nerusin tuh kakak angkat gue. Dia pun tinggal di situ. Akhirnya gue sama istri gue pindah ke rumah mertua gue. Begitulah cerita kita di rumah kontrakan selama 6 bulan. Tapi cerita kontrakan ini sebenarnya masih berlanjut saat ditempatin kakak angkat gue. Nah, bagi bray-bray yang penasaran sama kelanjutan dari cerita kontrakan ini, bisa langsung komen di kolom komentar tag kontrakan part 3. Kalau banyak peminatnya, gue bakal lanjutin ke part 3. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Semoga bray-bray semua puas dengan ceritanya. Dan sekali lagi, gue mau minta dukungan dari bray-bray semua yang belum subscribe channel YouTube gue. Tolong pencet tombol subscribe, like, comment, and share videonya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.